Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita, untuk menjadi renungan harian bagi kita hari ini, adalah dari Yeremia pasal 17, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, adalah tentang berkat dan kutuk. Berbicara tentang berkat dan kutuk, saya percaya setiap kita pasti rindu mengalami berkat. Dan setiap kita pasti rindu supaya kutuk-kutuk itu dijauhkan dari kehidupan kita. Segala kutuk dijauhkan dari kehidupan kita. Saudara, seringkali banyak orang-orang yang memohon doa melalui video-video di channel ini, supaya segala kutuk itu dijauhkan dari kehidupan mereka. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam kutuk. Setiap orang ingin bebas dari kutuk. Setiap orang ingin hidup diberkati, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman. Nah itu sebabnya saat ini saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kutuk, dan bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan. Kalau saat ini saudara rindu hidup saudara diberkati, kalau selama ini saudara merasa bahwa hidup saudara sepertinya ada di bawah kutuk, dan saudara rindu supaya bebas dari kutuk itu, dan saudara ingin hidup diberkati, maka mari siapkan hati dan pikiran saudara supaya hari ini benar-benar renungan ini akan memberkati saudara dan membebaskan saudara dan membawa saudara kepada berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara,
Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yeremia memberi penegasan kepada umat-umat Tuhan bahwa orang yang hidup dalam kutuk adalah orang yang dia jelaskan beberapa hal, dan orang yang hidup diberkati adalah orang yang dia jelaskan beberapa syarat, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini. Orang yang bagaimanakah orang yang akan mengalami kutuk, dan orang yang bagaimanakah orang yang akan diberkati, supaya kita menghindari kutuk, kita tidak melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kutuk, dan kemudian supaya kita diberkati dengan cara hidup, dengan cara bagaimana supaya kita diberkati. Yang pertama saya rindu kita lihat dulu, saudara, orang yang bagaimanakah orang yang terkutuk. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan. Dengar, saudara, kutuk dijelaskan di sini ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menegaskan. Jadi ketika di sini ditegaskan tentang kutuk, itu bukan kutuk menurut pandangan manusia. Ada seringkali orang berkata bahwa dia terkutuk karena begini. Padahal dia menganggap orang lain terkutuk karena orang lain tidak memberi apa yang dia inginkan. Ada orang yang mencoba-coba untuk mengutuk orang lain karena dia merasa bahwa dia dirugikan, dia merasa bahwa apa yang dia inginkan tidak tercapai. Saudara, ada satu jemaat yang punya keluarga, dan keluarganya ini sering kali dan gampang sekali mengutuki. Terkutuk. Karena dia menganggap bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata kutuk, orang lain akan terkutuk dan dia diuntungkan. Lalu kemudian jemaat ini datang kepada saya. Apakah kata-kata kutuknya itu bisa berdampak kepada saya? Saya menegaskan bahwa kalau kita sudah hidup dalam Yesus dan kita sungguh-sungguh dalam Yesus, segala perkataan kutuk itu tidak berlaku. Karena Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk kalau kita hidup dalam Tuhan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa orang yang hidup dalam kutuk itu adalah orang yang mengandalkan manusia. Di mana dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, orang yang terkutuk ditegaskan di sini adalah orang yang hidup mengandalkan manusia, dan orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan ini, dalam banyak hal, dalam banyak sisi, kita melupakan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, padahal segala sesuatunya itu ada karena Tuhan. Segala sesuatunya itu karena kontrol Tuhan. Bumi yang kita pijak itu semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Oksigen yang kita hirup itu karena Tuhan. Ketika kita melihat cakrawala, itu semuanya ada karena Tuhan. Segala sesuatu yang ada di mana kita hidup hari ini, semuanya ada karena Tuhan. Lalu kemudian kita melupakan Tuhan dan kita mengandalkan diri kita sendiri. Sangat-sangat wajar kalau Tuhan kutuk, saudara. Itu sebabnya orang-orang yang tidak ingat kepada Tuhan, yang tidak hidup mengandalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan dalam hidupnya, tidak datang kepada Tuhan.
Dia merasa bahwa dia dengan kekuatannya dia bisa, dengan kemampuannya dia bisa. Orang itu adalah orang yang terkutuk karena dia hidup di bumi ciptaan Tuhan. Dia menghirup oksigen yang diciptakan Tuhan, dan dia hidup di bawah matahari yang diciptakan Tuhan, di bawah langit yang diciptakan Tuhan. Dia minum dari air yang diciptakan Tuhan. Dia makan dari makanan-makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidupnya karena Tuhan. Tidak ada satu biji pasir pun yang bisa dia buat kecuali karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Tetapi dia melupakan Tuhan. Wajar kalau dia dikutuk oleh Tuhan. Kalau dia mengandalkan dirinya sendiri dan melupakan Tuhan, sangat wajar dikutuk oleh Tuhan, saudara. Dan hari ini saya pun berkata dan menegaskan kepada saudara, kalau hari ini dalam melakukan aktivitas saudara, dalam melakukan pekerjaan saudara, dalam menjalani profesi saudara, saudara melupakan Tuhan dan saudara mengandalkan diri saudara sendiri, saudara mengandalkan orang-orang lain yang menjadi backing saudara. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan mengutuk orang-orang yang demikian. Karena segala sesuatunya ada hari ini karena Tuhan, tapi kita melupakan Dia. Bahkan dikatakan saudara di kalimat terakhir ayat 5 ini, bahwa terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika dia mengalami semua, menikmati semua ciptaan Tuhan, dan kemudian hatinya menjauh dari Tuhan, dia lupakan Tuhan, dia andalkan manusia, dia andalkan dirinya sendiri. Sangat-sangat wajar kalau Tuhan mengutuk dia. Itu sebabnya saat ini saudara, saya percaya tidak ada kita yang ingin dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk orang lain saja mengerikan bagi kita. Mendengar kutuk dari manusia saja mengerikan bagi kita. Apalagi kalau Tuhan yang mengutuk saudara. Apalagi kalau Tuhan mengutuk saya. Betapa mengerikannya saudara. Dan di sini orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan kemudian hatinya menjauh dari Tuhan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing saudara, melihat kepada diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita biasa mengandalkan manusia, kita merasa kita aman karena ada backing kita, karena ada pejabat yang bisa menolong kita, karena ada orang tua, karena ada anak, karena ada orang kaya, karena ada keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada alat yang kita kenal, ada pejabat yang kita kenal, dan sebagainya. Kalau kita merasa aman karena hal-hal itu dan kita mengandalkan hal-hal itu, dengar saudara, saya baca firman Tuhan ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan siapapun. Sekalipun dia orang yang berkuasa, sekalipun dia orang yang mampu, sekalipun dia orang yang bisa diandalkan, jangan andalkan manusia, saudara. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Lalu kemudian juga terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saudara orang yang punya kekuatan, punya jabatan, punya kekayaan. Dengar saudara, percayakah saudara bahwa dalam hitungan detik semuanya bisa hancur? Kalau hari ini Tuhan buat gempa puluhan skala Richter, apa yang bisa menahan? Istana pun bisa hancur saudara. Dan itu bisa terjadi dalam hitungan 5 detik. Tuhan goyang ke kanan, Tuhan goyang ke kiri dengan kekuatan puluhan skala Richter. Dalam hitungan 5 detik semuanya bisa hancur. Bahkan kurang dari itu saudara. Jadi apa yang bisa kita andalkan? Diri kita. Belakangan ini di media sosial saudara, ada orang yang disebut sebagai crazy rich. Artinya orang yang luar biasa kaya. Dan kemudian dia pernah berkata bahwa Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Wow, itu satu statement yang mengerikan. Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita dengar di media sosial bahwa dia sedang dimiskinkan
karena satu pelanggaran terhadap hukum. Dengar saudara, tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan sudah marah. Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan sudah mengutuk. Itu sebabnya jangan andalkan diri saudara sendiri, jangan andalkan kekayaan saudara, jangan andalkan jabatan saudara, jangan andalkan saudara, jangan andalkan. Karena kalau Tuhan yang mengutuk, hancur semua. Dan kemudian jangan sampai hati saudara menjauh dari Tuhan. Karena sekali lagi, orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi bagi dia, saudara? Dikatakan di sini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggalkan di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tiada berpenduduk. Mengerikan, saudara. Tuhan berkata bahwa dia akan seperti semak bulus dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin mengalami ini, saudara. Sampai-sampai firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang terkutuk tersebut tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mengerikan sekali hidup tanpa mengalami keadaan baik. Dan itulah yang akan terjadi kepada orang yang terkutuk, yaitu orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi di ayat 7, saudara, dikatakan bagaimana hidup yang diberkati. Mari kita lihat, supaya kita belajar dan kita praktekkan, supaya hidup kita diberkati. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati, ditegaskan oleh firman Tuhan, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara merasa hidup saudara jauh dari berkat Tuhan, dan saudara rindu diberkati oleh Tuhan, mari hiduplah mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan mengalami berkat Tuhan. Saudara rindu hidup saudara diberkati, berkelimpahan, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan mungkin hari ini ada saudara yang begitu diberkati. Apakah saudara rindu ke depan semakin diberkati, atau saudara mau dikutuk oleh Tuhan dan semuanya hancur? Saya percaya ke depan semuanya kita ingin terus semakin diberkati. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, berkat yang saudara terima hari ini belum apa-apa. Ada begitu banyak, ada begitu dahsyat, ada begitu besar berkat-berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap kita ke depan kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara kalau saudara mau diberkati. Andalkan Tuhan di tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara, profesi saudara, karir saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara. Dalam semuanya itu andalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang, kisah-kisah yang kita dengar bahwa ketika ada orang yang datang meminta petunjuk kepada kuasa kegelapan, kemudian apa yang terjadi? Sekian waktu lamanya apa yang mereka inginkan terjadi. Tetapi pada akhirnya semua berakhir dalam kehancuran. Kenapa? Karena iblis selalu meminta tumbal. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hari ini kita diberkati. Dan kalau kita rindu semakin diberkati, andalkanlah Dia. Maka berkat Tuhan yang tidak terbatas akan dicurahkan bagi setiap kita. Saudara rindu mengalami berkat Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan juga dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, selain mengandalkan Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan. Harapan-harapan kita taruh di hadapan Tuhan. Artinya kita berharap bahwa Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhanlah yang akan bekerja, mewujudkan apa yang kita rindukan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, itu artinya kita memohon, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Dia menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, dan mengubahkan segala perkara, melakukan mujizat,
melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya berharaplah pada Tuhan. Saudara punya kerinduan, berharaplah kepada Tuhan untuk mewujudkan apa yang saudara rindukan. Saudara punya cita-cita, berharaplah kepada Tuhan untuk mewujudkan cita-cita saudara. Hari ini saudara punya bisnis yang mungkin mengalami masalah, dan saudara rindu supaya ke depan bisnis saudara maju, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Dia akan mengubahkan keadaan bisnis saudara. Apakah hari ini saudara sedang sakit dan saudara rindu kesembuhan, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizat, Dia akan menyembuhkan. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan dan jauh dari kutuk Tuhan? Andalkan Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing saudara. Adakah saat ini saudara menjalani hidup saudara dengan mengandalkan Tuhan? Adakah hari ini saudara menjalani hidup saudara dengan berharap kepada Tuhan? Ataukah hari ini saudara sedang menjalani hidup saudara dalam kutuk karena saudara sedang mengandalkan diri saudara, saudara sedang mengandalkan orang lain? Mari saudara, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kita, supaya kita bertobat, berubah, dan kita andalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita andalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, maka dikatakan kita diberkati. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Ayat 8 dikatakan, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan akar kita itu menuju ke tepi aliran air. Seperti pohon yang akarnya menuju ke tepi aliran air, maka rambatan dari akar itu menuju ke tempat yang tepat, di mana akar-akar itu sedang mencari air, dan kemudian akar itu menuju ke tepi aliran air. Di sana ada sumber air yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, seperti pohon itu, kita juga menuju kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Dan kita akan mendapatkan berkat dari sumbernya, yaitu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjadi sumbernya, tidak akan habis-habisnya saudara. Sama seperti aliran air tadi, kalau pohon merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak akan habis-habisnya air, tidak akan habis-habisnya. Itu sebabnya saudara, mari andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan mendapatkan sumber-sumber dari Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bahkan dikatakan bahwa dan tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, pohon itu sering layu ketika panas terik, tapi karena dia mendapatkan sumber yang tidak habis-habisnya dari batang air, maka dia tidak akan mengalami panas terik. Panas terik tidak menjadi masalah bagi dia. Itu juga menjadi gambaran bahwa dalam hidup kita juga, kita tidak akan pernah bermasalah dengan masalah hidup. Artinya sekalipun ada masalah, ada persoalan, itu tidak pernah menjadi masalah bagi kita karena ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang melakukan mujizatnya bagi kita. Bahkan juga saudara, ditegaskan bahwa yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ada masa kering, ada masa kemarau, tetapi daunnya tetap hijau. Artinya tetap hidup segar. Demikian orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan yang terakhir dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus ada buah yang dihasilkan. Sekalipun panas terik, sekalipun kemarau, sekalipun apapun yang terjadi, tetap berbuah. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mendapat berkat dari sumber yang tepat, yaitu Tuhan, yang tidak akan henti-hentinya. Mau kering, mau moneter, mau apapun, ada terus berkat Tuhan yang dialirkan bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, mari alami berkat Tuhan, jauh dari kutuk, tapi alamilah berkat Tuhan. Bagaimana caranya? Andalkan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan biarlah janji-janji firman Tuhan dinyatakan bagi setiap kita.
Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu tentang kutuk dan berkat. Dan kami rindu mengalami berkat dan jauh daripada kutuk. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa supaya kami diberkati, kami harus mengandalkan Tuhan. Kami harus berharap kepada Tuhan. Kami tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kami, tapi kami harus mengandalkan Tuhan. Maka dengan demikian kami akan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa berkatilah setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biarlah Tuhan yang campur tangan. Hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam masalah, pergumulan, dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, karir mereka, kesehatan mereka, dan sebagainya. Kami akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah terus Tuhan hadir memberkati kami dalam doa-doa kami. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis.
Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka,
Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara.
Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini, saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.